Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, pada 1929 untuk pertama kalinya Edwin Hubble berhasil membuktikan bahwa alam semesta kita mengembang atau memperluas diri, tidak statis atau diam, seperti yang diteorikan oleh para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Hubble dapat membuktikan secara akurat perilaku pergeseran merah yang teramati ketika melihat galaksi-galaksi sebenarnya bergerak semakin menjauh dan melebar daripada galaksi-galaksi tetangganya. Dari sinilah gagasan inflasi kosmik lahir atau peristiwa perluasan alam semesta. Bahkan hipotesis-hipotesis besar yang terkenal juga akhirnya terbentuk, seperti teori terjadinya alam semesta yang terbentuk dari peristiwa ledakan ultramasif Big Bang atau dentuman besar yang diteorikan terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Ya, energi dari pancaran ledakan Big Bang itulah yang kemudian membuat seluruh materi dan energi terlempar ke segala arah dan menciptakan perluasan kosmik ruang waktu. Namun, tahukah Anda jika perilaku perluasan alam semesta sebenarnya sedikit ganjil? Hal itu terbukti dari hasil pengamatan lanjutan pada tahun 1998 ketika sekelompok tim ilmuwan gabungan Lawrence Livermore yang saat itu bekerja dalam misi pencarian radiasi supernova Z menemukan fakta mencengangkan bahwa mereka berhasil menunjukkan percepatan dari setiap objek-objek astronomi yang bergerak menjauh dari sebuah supernova tipe A. Bahkan hasil pengukurannya berhasil mengungkap fakta bahwa setelah 13,8 miliar tahun ledakan Big Bang, faktanya laju perluasan alam semesta tidaklah melambat, bahkan justru semakin cepat. Bahkan secara universal dapat melampaui kecepatan cahaya itu sendiri. Ya, hal ini tentunya cukup aneh karena setiap energi umum yang terlempar pasti seiring berjalannya waktu akan semakin melemah. Tapi tidak dengan perluasan alam semesta kita yang diketahui justru semakin cepat. Dari sinilah para tim ilmuwan berusaha menjelaskan secara ilmiah dan objektif apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya teori-teori baru banyak bermunculan. Para ilmuwan berpendapat mustahil laju ekspansi tersebut terjadi secara mandiri. Pasti ada sesuatu yang mendorong seluruh materi-materi tersebut hingga mencapai kecepatan tinggi tersebut. Sejak saat itulah teori energi misterius yang mendorong perluasan alam semesta ini ditelurkan, yakni teori energi gelap. Disebut energi gelap karena faktanya hingga saat ini energi ini tak diketahui dan hingga kini wujud entitas tersebut juga belum terungkap. Bahkan saking melimpahnya energi ini, diperkirakan energi ini merupakan entitas penyusun 2/3% keadaan struktur alam semesta, yang diperkirakan alam semesta kita tersusun dari 68,5% energi gelap, 26,5% materi gelap, dan 5%-nya adalah materi barionik atau materi tampak yang setiap hari kita lihat. Ya, diketahui 95% struktur alam semesta yakni energi gelap dan materi gelap faktanya masih menjadi misteri hingga saat ini karena kedua entitas ini sangat sulit untuk diamati karena faktanya mereka tidak berinteraksi dengan gaya elektromagnetisme. Ya, jika energi gelap berkontribusi mendorong perluasan ruang dan materi di alam semesta ini, berbeda dengan materi gelap, di mana umumnya materi gelap berkontribusi untuk membantu menumpuk objek-objek astronomi membentuk gugus-gugus galaksi atau galaksi besar. Diketahui dari total massa yang tercipta dari sebuah galaksi raksasa, diketahui materi gelap menyusun sekitar 85% massanya. Karena jumlahnya sangat besar, kemungkinan materi tersebut ada di mana-mana. Namun, karena tidak dapat berinteraksi dengan gaya elektromagnetik seperti halnya cahaya, kita umumnya sangat sulit untuk mengamatinya. Ya, tahukah Anda, hingga saat ini ada beberapa hipotesis yang menjanjikan untuk memfasilitasi pengukuran fenomena energi dan materi gelap yang saat ini sulit untuk kita deteksi. Salah satunya adalah model kandidat partikel eksotis, seperti halnya partikel WIMP atau partikel masif yang berinteraksi lemah, yang diprediksi merupakan kandidat penyusun materi gelap. Dan yang akan Profesor Kardus bahas kali ini
adalah tentang chameleon particle atau partikel bunglon yang dikandidatkan menyusun energi gelap. Diketahui sudah banyak eksperimen besar yang telah dibuat oleh para ilmuwan untuk menemukan dan mengamati interaksi partikel spektakuler tersebut. Ya, berbeda dengan WIMP atau kandidat partikel materi gelap. Diketahui kandidat partikel skalar boson hipotesis energi gelap, yakni partikel bunglon, diketahui lebih sulit untuk dapat ditemukan dan diamati karena partikel ini umumnya berperilaku sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada gravitasi. Chameleon particle atau partikel bunglon diusulkan pertama kali pada tahun 2003 oleh Khoury dan Waldman dari Universitas Columbia, di mana kemungkinan partikel bunglon di alam semesta ini berpasangan dengan foton. Disebut partikel bunglon karena partikel ini diteorikan dapat berkamuflase dengan lingkungan. Ya, jika partikel ini berada di wilayah dengan kepadatan dan massa yang tinggi, diketahui partikel ini akan meningkatkan massanya menjadi tinggi juga. Namun seandainya partikel ini berada di lingkungan dengan kepadatan rendah, diketahui partikel ini dapat menyusutkan massanya sesuai dengan kepadatan rendah lingkungannya. Diketahui jika partikel bunglon berpasangan dengan sebuah foton, maka partikel bunglon juga dapat terbentuk dari sebuah foton yang meluruh melalui gaya lemah. Saat ini perangkat detektor partikel bunglon bernama CHASE atau Chameleon Afterglow Search, yakni sebuah eksperimen dengan menggunakan laser untuk menciptakan partikel bunglon dalam ruang vakum yang dikelilingi oleh medan magnet kuat. Ya, diprediksi partikel-partikel bunglon energi gelap inilah yang kemungkinan menciptakan gaya tertentu untuk mendorong massa dan materi bergerak menjauh di alam semesta ini. Namun sekali lagi, hingga saat ini keberadaan partikel bunglon hanya sebatas hipotesa yang faktanya belum benar-benar terbukti keberadaannya. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang adanya partikel dari energi gelap, yakni chameleon particle. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Edwin Hubble mengabarkan